selamat datang di Edutify. Kali ini episode bersama saya Kania Anisanggiani. Saya penulis dari buku Can I Talk to You? Conversations with My Children, A Mother's Reflection. Di episode kali ini gue mau berbagi bagaimana proses kreatif penulisan buku ini. Buku ini adalah buku pertama yang saya terbitkan di tahun lalu, tepat November 2025. Dan buku ini ditulis bersama kedua anak saya. Penulisan buku ini cukup unik, ya tentu setiap buku yang ditulis oleh penulisnya unik semua. Tapi buat saya ini juga unik karena selain ini buku pertama saya, tapi ini bukan buku pertama yang saya tulis di dalam kepala saya. Jadi ada buku-buku lain yang udah pernah saya tulis dan tapi belum pernah diterbitkan. Tapi ada suatu proses yang mungkin buat saya itu suatu proses spiritual. Kenapa akhirnya saya memutuskan ini dulu yang diterbitkan. Ada sedikit a sense of urgency kenapa saya mau menerbitkan buku ini. Kenapa? Karena buku ini adalah suatu form of preservation. Saya ingin preserve obrolan-obrolan atau topik-topik atau dialog yang begitu jujur bersama saya sama anak-anak di saat masa mereka masih kecil. Karena kita semua tahu anak akan tumbuh besar, akan tumbuh dewasa, dan mungkin mereka tidak akan sepolos itu dalam bertanya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang polos dan yang lucu ini ingin sekali saya rekam dan saya tulis sehingga saya suatu hari nanti bisa membaca lagi dan membacanya menjadi sebuah kenangan indah dan memori yang mungkin kita semua bisa hargain. Nah, pada saat saya menulis buku ini, mungkin belum bisa dibilang buku. Saya akan mundur ke belakang. Tahun sekitar anak saya usia 6 tahun yang pertama, which is itu sekitar hampir 6 tahun lalu, sekitar 6 tahun lalu lebih ya. Itu adalah dimana tahun saya memutuskan untuk mulai merekord atau merekam pembicaraan-pembicaraan kecil yang terjadi sehari-hari. Nah, karena saya pada dasarnya memang senang journaling, saya memang sudah punya kumpulan jurnal-jurnal yang saya sudah tulis dari zaman saya SMP. Zaman saya SMP itu namanya diary ya. Kita tulis diary, perasaan kita bagaimana sehingga sampai saya dewasa saya terus meneruskan menulis jurnal itu. Nah, proses penulisan jurnal itulah yang menjadi pemantik saya juga menuliskan obrolan-obrolan saya bersama anak-anak saya. Saya tulis di jurnal, kadang kalau lagi di mobil saya tulis di memo, lalu saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Sehingga suatu hari saya memutuskan untuk memindahkan tulisan-tulisan yang di memo handphone, yang di memo buku tulis, yang di notepad, yang di jurnal, yang cuma di secari kertas saya pindahkan pelan-pelan ke Word atau ke G-Doc yang sekarang mungkin terkenal disebut sebagai G-Drive. Nah, setelah saya kumpulkan lalu saya kadang kita kan suka revisit lagi ya old writings. I don't know about you, tapi saya sebagai penulis punya banyak manuskrip. And sometimes we like to revisit old manuscripts gitu yang udah kita tulis bertahun-tahun yang beberapa tahun yang lalu. So I often revisit these manuscripts, which is these conversations with my children. And then when I revisit these conversations, it always spark interesting perspective, always spark interesting reflections within myself gitu. Saya memutuskan untuk menuliskan refleksi-refleksi saya terhadap pembicaraan-pembicaraan itu, terhadap dialog-dialog itu pelan-pelan. Sehingga tanpa disadari terkumpullah cukup banyak, ya mungkin banyak lah ya, hampir ratusan. Dan tanpa disadari, wah ini sudah menjadi sebuah manuskrip yang cukup serius ya gitu. Dan tahun lalu, waktu saya sedang proses penulisan apapun itu, nggak cuman khusus buku ini, kebetulan saya juga senang menulis untuk microblog, saya senang menulis untuk artikel, saya juga senang menulis untuk diri saya sendiri terutama. Nanti saya akan ngebahas tentang penulisan untuk diri saya sendiri ya, itu nanti sebentar lagi. Tapi ada sebuah panggilan yang begitu mendesak untuk saya memberikan perhatian terhadap manuskrip ini. Manuskrip yang berisi dialog saya bersama anak-anak. Saya nggak bisa menjelaskan bagaimana dan kenapa khusus manuskrip itu, tapi itu merongrong saya setiap hari melalui mimpi, melalui televisi, melalui musik yang saya dengar, melalui lirik-lirik, melalui bahkan obrolan orang yang saya dengar. Itu terus seperti message gitu, itu seperti messenger yang lewat dan selalu merongrong saya untuk minta perhatian.
Sehingga saya memutuskan untuk benar-benar memberikan perhatian ke manuskrip itu, dan tidak disangka-sangka ternyata manuskrip itu semakin berbentuk menjadi sebuah buku gitu. Dan tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu ya, tahun lalu kan terbitnya, 2 tahun lalu saya akhirnya di saat saya memutuskan bahwa ini akan menjadi sebuah buku, saya minta izin sama anak-anak saya. Saya minta izin sama anak-anak saya bahwa what do you think? What do you think if this manuscript is being published so people can read it? And then saya ingat banget anak saya yang paling kecil itu bertanya, lucu sekali, dia bilang, so the world is going to see it? Dia tanya gitu. So everyone is going to read it? Dia tanya kayak gitu. And then I said, yes, what do you think about it? Dan dia kayak matanya tuh berbinar-binar, tapi juga ada rasa worry gitu ya. Dia bilang, why do you want to publish our conversations? Do you think people would read it? Dia tanya gitu. Lalu saya, lucunya di saat dia bertanya seperti itu juga memantik trigger dalam diri saya bahwa ternyata berapapun usiamu, kamu akan selalu ada sedikit keraguan di dalam diri kamu. Mau kamu anak berusia 7 tahun, mau kamu remaja berusia 16 tahun, mau kamu seperti saya yang udah usia 43 tahun, selalu akan ada sedikit keraguan itu. Nah, jadi pada saat itu saya acknowledge keraguan dia, lalu saya bertanya, apa yang membuat kamu, what do you think? Saya tanya, apa yang membuat kamu, apakah kamu takut, apakah kamu ragu? Lalu dia cuma bilang, no, I'm just curious if people would actually read it. And then I told him, I also wonder the same thing, then why don't we find out together? Karena the only way to know whether people would read it is to just publish the book. And then let's see whether people would read it or not. Dan kalaupun orang gak ada yang baca, I told him this, that at least I love the book and you love the book. Dan pada saat itu saya mendapat blessing dari anak-anak, lalu kita sama-sama mengkurasi obrolan-obrolan yang pantas untuk kita publish atau pantas untuk masuk dalam buku ini. Dari ratusan conversations yang saya punya gitu ya, hanya 35 conversations yang lolos seleksi dari mereka. Baru saya bawa ke editor saya. Jadi ada 2 editor buku ini sebenarnya, anak-anak saya dan editor saya yang membantu saya proses copy editing buku ini. Jadi proses penulisan buku ini sangat panjang, tidak terjadi satu malam dan tentu tidak terjadi instan. Proses penulisan buku ini sudah melalui proses pendewasaan diri, proses self-discovery, proses self-transformation, dan tentunya this book is a form of healing for me. Di saat proses penulisan buku ini, aku banyak banget dihadapin oleh hal-hal yang tidak nyaman. Hal-hal yang tidak nyaman itu apa? Seperti keraguan, seperti takut dijudge orang, seperti takut tidak diterima, seperti takut berbeda, bahkan meragukan ide itu sendiri gitu. Apakah ide ini valid gitu? Dan tapi setelah saya baca-baca banyak buku, dan kebetulan memang saya senang membaca buku, ternyata proses yang namanya semacam imposter syndrome atau proses limitations itu adalah sesuatu yang normal dan sesuatu yang wajar. Tapi kita selalu punya pilihan, apakah kita mau submit to fear atau apakah kita mau acknowledge that fear. Saya memilih untuk acknowledge that fear and then move on. Dan saya selalu percaya bahwa justru di saat kita ada rasa takut itu, di situ adalah seninya dalam berkarya. Karena memang karya yang hebat itu pasti memang agak sedikit menakutkan. Bukannya saya merasa saya paling hebat ya, tapi saya banyak sekali melihat penulis-penulis hebat yang karya-karyanya begitu hebat, dan mereka pun juga melalui proses yang cukup mengerikan untuk diri mereka sendiri. Karena mereka seperti dihadapkan oleh isi pikiran dan realitas dari dirinya sendiri gitu. Nah, jadi mungkin satu pesan yang saya bisa sharing adalah always trust your gut instinct. Karena when you create, there will be so many noise out there. People will tell you what to do. People will tell their opinion. People will tell that's not good enough. People will question you. People will doubt you. People will ask whether it's worth it or not. People will always have fear. But always trust your gut.
Kalau hati kamu bilang go, you go. Karena tidak ada pesan atau tidak ada cue yang lebih penting, yang lebih powerful dari cue dari dalam hati, dari dalam diri kita. Karena saya percaya cue dari dalam hati itu adalah cue langsung dari Sang Pencipta. Bagaimana Sang Pencipta berkomunikasi dengan kita adalah melalui hati, melalui kata batin. Jadi sebagai creator, sebagai seniman atau sebagai penulis, saya mungkin itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua yang mungkin mau memulai menulis, memulai berkarya, mau memulai konten atau memulai apapun itu. Satu, apa sih yang membuat diri kamu resah? Lalu kedua, walaupun kamu takut, percayakan pada gut insting kamu karena gak akan salah. Kata hati kamu gak akan salah. Pikiran kita bisa punya banyak ucapan-ucapan yang dengan begitu macam spektrum. Tapi hati kita itu pasti satu. Jadi itu. Lalu ketiga, ide tidak ada artinya tanpa eksekusi. Jadi ideas need a human collaborator and then take action. Saya ulangi lagi ya. Ada 3 hal yang saya bisa sharing ke kamu sebagai creator, sebagai penulis, sebagai seniman. 1 adalah dengarkan keresahan kamu. Berarti dari situ ada muncullah ide. Lalu kedua, selalu percaya sama gut insting kamu karena gut insting kamu gak akan salah. Mungkin gak akan langsung sukses, tapi tidak akan salah. Oke? Yang ketiga adalah take action. Kalau kamu punya ide, kamu punya aspirasi, take action. Karena ide itu tidak ada artinya kalau kita tidak mewujudkannya atau kita tidak melakukan sesuatu. And I hope people who read this book juga bisa menemukan sebuah pemantik untuk transformasi atau pemantik untuk healing dengan caranya masing-masing. Tapi bagaimana saya menulis buku ini? 1, saya memulai dengan journaling, saya menulis dengan memo di handphone, lalu saya pindahkan ke Word atau ke Gdoc atau ke laptop atau apapun device yang saya punya. Lalu saya membiasakan diri setiap hari atau setidaknya seminggu 3 kali untuk komit menulis. Apapun itu yang saya tulis. Apakah itu saya revisit old writings, apakah itu saya memulai tulisan baru, atau saya sekedar hanya ingin bercerita tentang hari itu. Tapi one thing yang selalu konsisten yang saya lakukan adalah saya selalu berusaha untuk menuangkan keresahan saya. Apakah keresahan saya itu akan saya share ke umum, ke publik atau tidak, itu bukan prioritas untuk saya. Tapi saya menuangkan keresahan saya dulu dalam sebuah bentuk tulisan. Dan sometimes keresahan-keresahan itu juga akan saya bagikan ke orang lain. Dalam hal ini saya punya platform social media, atau saya punya blog, atau saya punya sosmed yang lain. Di situ orang bisa membaca tulisan-tulisan saya atau keresahan-keresahan saya. Tapi selalu ada basis keresahan, dan keresahan itu buat saya nggak sesuatu yang negatif ya. Justru buat saya keresahan itu sesuatu yang positif. Berarti ada sesuatu yang dari dalam diri saya yang ingin keluar. Jadi keresahan itu bukan sesuatu yang concerning, tapi sesuatu yang urgent that I need to let it out. And I think that's my tonic, that's my recipe in writing. What is it that is triggering for me? What is it that is haunting me? What is it that it's calling me that I need to let it out? Dan itu yang akhirnya menjadi pemantik proses penulisan saya sampai hari ini. Dan apapun yang saya tulis pasti selalu dimulai oleh suatu keresahan. Begitupun buku ini. Kenapa buku ini saya tulis? Karena banyak keresahan-keresahan yang muncul yang tidak pernah dibahas di masyarakat umum. Apakah itu mengenai parenting, apakah itu mengenai seks, apakah itu mengenai puberty, apakah itu mengenai feminism, apakah itu mengenai gender equality, apakah itu mengenai patriarki. Saya banyak keresahan yang kalau saya pendam atau saya tidak keluarkan dalam suatu bentuk karya, whether itu karya akan dipublish atau enggak, saya akan menjadi manusia yang tidak bahagia. Dan saya merasa
lebih bahagia apabila saya sudah menuangkan keresahan itu di dalam sebuah tulisan. Jadi itu adalah suatu proses kreatif penulisan buku ini, dan ternyata buku ini bisa terbit di tahun lalu, November 2025, setelah melalui begitu banyak proses kreatif, baik yang mudah maupun yang sulit, baik yang teori maupun yang praktek, dan buku ini menjadi sebuah bukti bahwa ternyata keresahan saya itu adalah sesuatu yang berarti. Dan gak cuma berarti buat saya, tapi juga berarti buat banyak orang. Dan itulah kenapa saya beri judul Can I Talk to You? Conversations with My Children, A Mother's Reflection by Kania Anissa Anggiani.